berdoa mulai. Selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Kita hari ini sudah jurus kedua ya. Apa itu jurus kedua? Kelola emosi. Kemarin yang di belakang kelihatan enggak ini? Oke. Ya, sebelum kita memasuki kegiatan ini, untuk masuk ke materi, ini kita game sebentar ya. Nah, jadi nama gamenya itu tebak emosi. Nah, jadi di sini ada 10 jenis emosi ya. Nanti yang saya minta, yang ngambil ini, nanti dia peragakan bentuk emosinya dengan muka. Ya, jadi kalian yang menebak. Ya, jadi kalau nanti dapat di sini mungkin marah. Jadi bagaimana cara mengekspresikan marah? Nah, tapi tidak yang dapat ini tidak boleh disebutkan, ya, tidak boleh disebutkan. Tapi bagaimana ekspresinya? Kalian yang menebak. Bisa? Ya, oke. Karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Wah, kurang 1. Oke, berarti kita 4 orang saja. 8 orang berarti ya. 4 putra, 4 putri. Oke. Sekarang Ringga. Mana Ringga? Nah, Ringga dulu yang pertama. Nah, silakan. Lihat, jangan disebutkan. Ya. Sudah. Dengan ini. Sudah, ya. Ya, kalian yang nebak muka ya, bukan gerakan, tapi wajah. Ya, mimiknya. Kan emosi itu dari mimik. Kayak apa? Ya. Coba kalian tebak. Mudahnya ya. Terkejut. Harusnya muka aja ya, jangan ekspresinya begini, pasti tahu. Oke, sekarang selanjutnya Reno. Nah. Oke. Ya coba mereka yang nebak. Silakan. Muka aja, nggak usah ngomong, nggak usah apa. Ayo. Apa kira-kira? Hah? Betul yang putri. Apa tadi? Sedih. Oke, sekarang yang putri Linta. Yang lain tebak. Ya. Ya, ekspresikan aja biar mereka nebak. Ayo, nggak boleh pakai gerakan loh. Coba pakai aja, terserah. Kayak apa ya? Muka aja, ekspresi muka. Bagaimana kalau seperti ini? Ayo. Coba dulu. Coba. Ayo. Ada yang bisa? Ya. Ayo. Tebak terus. Tebak terus. Terus, ada lagi. Ada, terus. Lihatin wajahnya, nggak bisa nebak. Hah? Apa? Hah? Cinta. Bisa nebak dia. Cuman satu yang bisa nebak. Rahmat, maju Rahmat. Ya, Nisa yang bisa nebak. Ayo Mat, cepat Mat. Ayo Mat. Berarti yang bisa ketebak baru apa tadi? Ringga apa tadi? Kaget. Satunya lagi? Sedih. Nah, itu kan cuma satu yang bisa nebak. Ya, ini pasti bisa Rahmat. Apa Mat? Ya. Tebak mukanya. Kira-kira apa? Lain. Ayo.
Lihatin wajahnya. Wajahnya yang dilihat. Tias. Ya, takut, teman. Tias. Makanya kita mempelajari ini. Ya, lihat wajahnya. Tias, bagaimana? Ayo. Ya. Ya. Ekspresinya bagaimana sih? Ya. Bahagia. Oke. Nah. Ya. Karena emosi seseorang, ya itu kita harus belajar bagaimana cara kita membaca ekspresi wajah seseorang melalui emosi. Nah. Oke. Nah. Apa? Sedih, takut, apa lagi? Jatuh cinta, kaget, apa lagi? Nah, sama aja. Kalau kau sinis dengan orang, kayak apa ekspresi mukanya? Kamu iri sama temanmu di sebelah, ekspresinya bagaimana? Nah, pasti matanya kan, wah gitu. Ya. Oke. Nah, ini jurusnya. Kita harus belajar dulu jurusnya. Nah, supaya kita bisa mengelola emosi. Nah, coba satu kata yang menggambarkan emosi kalian pada saat ini. Coba apa? Sebutkan satu kata saja. Tenang. Oh, ikut-ikutan. Pada saat ini. Ya, apa? Bingung. Siapa lagi? Ya. Biasa. Ya. Nah, contoh seperti pagi ini ya. Pagi ini kan di jembatan tuh kan macet. Ya kan? Nah, jembatan macet. Jam mepet. Gitu. Otomatis ketika jam mepet ada barang kalian ketinggalan di rumah, mungkin kalian sudah sampai Koramil atau bahkan jauh, tapi teringat kembali, ya kan? Pasti kalian akan balik lagi. Itu kira-kira di dalam hati emosi apa tidak? Nah, pasti di dalam hati ngedumel kan? Oh, sudah marah, ya. Tetapi ketika kita bisa mengelola emosi, maka marahnya akan. Nah, makanya jangan salah. Biasanya kalau ada bapak ibu guru di kelas masih emosi, biasanya di rumah ada masalah mungkin, ya. Karena tidak bisa mengelola emosi, ya sampai kelas terbawa-bawa. Ya, akhirnya siapa yang salah kena semua. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini tujuannya. Nah, tujuannya yang pertama untuk membantu murid mengelola emosi serta apa itu? Stres akademik. Kira-kira kalian pernah enggak merasakan stres akademik? Contohnya apa? Banyak tugas. Ya, banyak catatan. Ya, itu salah satu contoh-contohnya. Kemudian konsepnya nanti adalah konsepnya itu sel namanya ya. Konsep sel dan 5 kompetensi sel. Nah, ini nanti kita pelajari semua. Nah, ini contohnya sel tadi. Apa itu sel? Reno, bacakan. Ya. Pengelola emosi berdasarkan sel ya, atau social and emotional learning adalah proses mengembangkan kesadaran diri, pengendalian diri, kesadaran sosial, keterampilan hubungan interpersonal, dan kemampuan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Ya, jadi ketika kita bisa mengelola emosi, maka apa? Keputusannya akan lahirlah yang bertanggung jawab. Oke, ini yang pertama. Tuh. Oh ya, ambil kita lanjut ya. Ada berita duka. Ya. Oke, ini bagian sel yang pertama, yaitu apa?
Nih. Nih, kesadaran diri definisinya apa? Kemampuan untuk memahami emosi diri sendiri, nilai-nilai kekuatan dan kelemahan. Apanya? Mengenali emosi sendiri dan dampaknya. Ya, ketika kalian sudah bisa mengenali emosi pada diri kalian, kalian pasti akan bisa mengenali dampaknya. Ya, seandainya seperti tadi, kita datang terlambat nih gara-gara emosi. Ya, dampaknya apa kira-kira? Kalau kita pas emosi-emosi, nah, ya bisa-bisa temannya diajak berkelahi kan? Nah, karena tadi tidak bisa mengelola emosinya. Ya, seperti ini. Contohnya, menyadari bahwa Anda merasa cemas sebelum presentasi dan mencari cara untuk menenangkan diri. Bagaimana? Ada yang bisa tahu caranya menenangkan diri kalau lagi emosi? Hah? Diam. Tias diam. Yang lain? Bagaimana? Kalau kalian lagi emosi biasanya apa? Jalan, makan, apa lagi? Hah? Itu kan salah satu cara-caranya ya. Mungkin ada yang kalau lagi emosi dibawa makan. Ya, ada yang makan coklat hilang. Kemudian ada yang diam, ada yang bahkan kalau lagi emosi tidur dulu, ya. Ya, dibawa ngumpul. Nah, macam-macam ya. Ya, bagaimana cara kita mengelola emosi itu kan tergantung kita sendiri. Ya, mungkin ya tadi karena dia tidak mau emosi, bawa tidur dulu, tunggu tenang, nah, baru bisa untuk komunikasi. Oke, yang selanjutnya, ini kesadaran yang pertama. Yang kedua apa? Pengendalian diri. Definisi kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku secara efektif dalam berbagai situasi. Aspeknya mengelola stres, mengendalikan impuls, motivasi diri sendiri, menetapkan dan mencapai tujuan. Contohnya, mengambil napas dalam-dalam saat merasa marah untuk menghindari mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Ya, biasanya kalau nggak bisa juga siram pakai air. Ya, karena orang emosi itu kan api, panas ya. Nah, oke. Yang kedua, membuat jadwal belajar dan menantinya untuk mencapai tujuan akademik. Jadi ada dua sudah ya. Yang pertama tadi apa? Masih ingat? Yang kedua, ya, kesadaran diri, pengendalian diri. Berarti yang pertama harus sadar dulu, kemudian setelah sadar harus dikendalikan. Selanjutnya apa? Kesadaran sosial. Nih definisinya, kemampuan untuk memahami perspektif orang lain dan berempati dengan mereka. Ya, kita harus memiliki rasa apa sih empati itu? Ada yang tahu? Apa Ringga? Hah? Apa? Empati apa? Hah? Apa empati? Hah? Rasa iba. Apa? Yang lain lagi? Empati itu adalah rasa dari dalam diri bagaimana kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Makanya katanya jangan bisa ngomong aja, oh saya berempati tapi tidak tahu artinya. Ya, jadi seperti tadi siapa? Hatmi ya. Nah, Hatmi. Ketika kita punya empati, mamanya ada keluarga teman yang meninggal, nah makanya biasanya ada apa? Nah, biasanya kita kan menolong di sana. Nah, itu kita berempati bagaimana kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Itu adalah empati. Nah ini aspeknya mengambil perspektif orang lain, berempati dengan orang lain, menghargai. Contoh, mencoba memahami mengapa teman Anda merasa sedih dan menawarkan dukungan. Nah, kalau ada teman sedih, nah kita tawarkan bantuan apa gitu ya. Kita masuk supaya kita bisa berempati. Ya, tapi ternyata minta uang ya, nggak punya uang. Nah, bingung bagaimana cara berempatinya. Oke, sudah berapa? Selnya tadi sudah berapa? 3. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Apa ini? Siapa yang kemarin punya kecerdasan interpersonal?
Masih ingat? Nah, siapa? Nah, tuh. Siapa lagi? Nah, ya. Nih. Definisinya kemampuan untuk membangun dan memelihara hubungan yang sehat dan suportif dengan orang lain. Aspeknya, mendengarkan dengan aktif, bekerja sama dengan, menyelesaikan konflik secara, menolak tekanan yang tidak, meminta dan menawarkan bantuan. Contohnya, berbicara dengan jelas dan sopan saat menyampaikan pendapat. Nah, ini jadi kalau untuk menyampaikan pendapat harus berbicara dengan jelas dan sopan. Terus mendengarkan dengan seksama saat orang lain berbicara dan mengajukan pertanyaan yang relevan. Jadi ketika ada orang yang berbicara, ya dengarkan secara baik, ya. Ini yang keberapa? Kita lihatnya. Menganalisis situasi, mengevaluasi konsekuensi, membuat pilihan yang etis, bertanggung jawab, dan contohnya. Jadi harus mempertimbangkan pilihan sebelum mengambil keputusan penting. Ya, jadi itu yang konsep sel tadi itu. Ya, ada 5. Nah, ini manfaatnya apa sih? Nah, ini manfaatnya. Manfaat pengelolaan emosi berdasarkan sel yang 5 tadi. Yang pertama apa? Nah, siswa yang memiliki karena dia tadi memiliki konsep 5 tadi, kesadaran diri, apalagi tadi? Ayo, masih ingat? Pengendalian diri, kesadaran sosial. Apa nomor 4? Nah, terper apa? Nah, masa lupa? Ini apa? Nah, yang kelima? Ya. Jadi kalau 5 ini ada pada diri kalian, maka ini tadi manfaatnya. Nah, yang pertama ini, ya, cenderung nilai lebih baik dan lebih termotivasi untuk belajar. Berarti kalau ada yang masih tidak termotivasi untuk belajar, berarti apa? Selnya ini masih belum lengkap, ya, konsepnya. Kemudian apa lagi? Peningkatan. Nah, sel membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Ya, ketika kita bisa mengelola emosi berdasarkan sel, maka tingkat stres kita itu lebih kurang daripada orang yang tidak bisa ini menggunakan pengelola emosinya dengan sel. Apa lagi yang selanjutnya? Nah, sportif dengan teman, keluarga, dan kolega. Terus perilaku positif, sel membantu mengurangi perilaku agresif dan meningkatkan perilaku prososial, berarti pendukung sosial, ya. Ini apa, Febri? Meningkatkan kesuksesan karir, sel membantu mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk berhasil di tempat kerja, seperti komunikasi, kerjasama tim, dan pemecahan masalah. Nah, terus. Nah. Di Indonesia konsep sel semakin dikenal dan diterapkan di berbagai sekolah dan jadi di Indonesia itu sekarang sudah banyak yang menggunakan konsep dalam mengelola emosi itu menggunakan konsep sel. Apa tadi kepanjangannya sel tadi? Nah, teknik kotak P3K emosi. Ya, jadi emosi itu ada P3K-nya juga. Yang pertama, pernapasan dalam. Coba kita tes. Hitung aja ya. 1, 2, 3, 4. Yo, 1, 2, 3. Tarik napas dalam 4 detik. 1, 2, 3, 4. Tahan 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7. Kemudian hembuskan 8. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi kalau coba nanti diterapkan kalau lagi emosi. Nah itu makanya kalau tidak sempat berarti dia belum bisa mengelola emosinya. Tetapi ketika bisa mengelola emosinya, nih makanya ya ini enggak jadi emosi. Nah, 4, 7, 8. Ya, kalau mau ditutup selamanya emosinya hilang. Nah. Kemudian positif self. Nah, ini
Apa? Merubah pikiran negatif menjadi positif. Jadi ketika memiliki pikiran-pikiran negatif, ya dirubah menjadikan pikiran yang positif. Ya beda kalau narkoba ya. Narkoba itu positif apa? Negatif. Ya. Bahaya ya. Kemudian olahraga, camping, jalan. Apa? Nah, PUBG. Ya, kau main PUBG keluar kata-kata kasar lagi malah tambah parah ya kan? Ya. Bisa apa? Tarik nafas 10 detik. Oke ya. Jadi bisa dengan pengalihan. Kalau yang satu nggak bisa, ya ini yang kedua. Yang kedua baru yang ketiga. Kalau lagi emosi banyak aja makan-makan ya. Nah, makan. Kalau sudah kenyang apa? Tidur. Begitu bangun emosi lagi, bawa makan lagi. Ya. Jadi ini ya. Nah, ini jadi ada 3 nih ya. Nah, P3K emosi. Jadi bagaimana ketika nanti kalian emosi ya, coba terapkan salah satunya. Nah, kalau Ringga tadi bawa jalan, bawa olahraga, ya, camping, berenang, bernyanyi, karaoke, ya. Mancing, ya begitu udah dapat emosi lagi kan. Nah, baru kalau udah dapat emosi, tinggal tarik nafas saja 4 detik, 7, 8. Nah ini sel tadi ya. Konsep pembelajaran sosial emosional. Sel adalah proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan apa? Nah, berempati dan membuat keputusan. Ini apa nih? Kesadaran diri. Berarti apa? Harus bisa? Oke, terus apa ini lagi? Nah, efektif. Kemudian apa? Apa ini? Memahami perspektif. Terus, oke, ini membangun dan oke, yang selanjutnya. Nah, ini tadi ya, yang konsep sel tadi ya. Ini konsep sel tadi nih. Nah, jadi bagaimana kita cara mengelola emosi itu menggunakan konsep sel. Nah, ini apa ini? Mindfulness-nya, teknik mengelola diri. Yang pertama apa? Nah, apa ini? Ini apa ini? Fokus pada napas dalam sambil merasakan ini teknik-tekniknya ya. Nah, ini ada jurnalnya. Nah, oke, kita lihat. Nah, ini. Jadi ada yang namanya peta emosi. Nah, ini yang pertama apa? Happy. Ini enggak kebaca nih bagian-bagiannya. Oke. Kemudian ada happy. Yang ini apa? Setnya apa? Setnya apa? Sedih. Kemudian ini apa nih? Apa itu angry? Hah? Marah. Kemudian ini apa? Apa ini? Nah, kemudian ini. Tendernya apa?
Hah? Nah, terus excitednya apa? Excited, semangat atau apa namanya? Apa? Bahagia ya, terlalu excited. Ini adalah peta emosi. Nah, jadi happy ini ada bagian-bagiannya. Ini ada bagian-bagiannya di sini ya. Kemudian apa yang termasuk di sad itu ada juga bagian-bagiannya dalam sini. Nah, ini angry apa saja di sini. Nah, ini apa? Mengenal peta emosi. Apa bacanya ini? Kenali. Ada dua. Kenali. Ketika kita sudah mengenali, maka kita harus kan. Jadi kalau kita sudah tahu kita ini emosi, maka harus dikendali. Nah, ini contohnya. Dengan cara kita mengepalkan tangan seperti ini. Nah, ini. Nah, ini contohnya. Nah, ini. Jadi di bagian kepala itu, ini. Oke ya. Ini kepala, anggaplah ini bagian kepala kita ya. Nah, yang ada di sini yang namanya apa? Neokortex. Ya, neokortex ini sebagai pawang. Nah, ini neokortex ini posisinya ini nih. Ini otak besar apa otak kecil? Hah? Nah, kemudian di sini ada yang namanya limbik. Nih. Ini limbik. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya reptil. Nih, reptilian. Nah, pada mode ini kita berpikir tentang logis penuh pertimbangan. Jika pawang kehilangan kendali maka, nah ini pawang tadi ya. Ini bisa mengendalikan pawang nih, reptil nih. Jadi kalau besar reptilnya, ya pawangnya tidak bisa mengendalikan, nah, maka bahaya emosinya. Nah, coba selanjutnya. Nah, ini anggaplah ini ibu jari ini ya. Nah, ini apa sebagai apa ini? Apa binatang apa ini? Nah, bunglon. Nah, maka bunglon mengambil alih kendali, perasaan akan mengambil alih kendali. Jika bunglon hilang kendali maka, nah, ini kan ini tadi ini bunglon. Yang ini tadi pawang ya. Nah, kalau dia hilang kendali, nah ini apa ini? T-Rex. Ya. Maka dinosaurus yang pegang kendali. Ini reptil nih. Ini bahaya nih kalau ini yang pegang kendali, ya. Ini apa nih? Modenya hanya tempur atau kabur, ya. Fight atau flight. Ya. Jika mode ini aktif, bunglon ini sebagai empati ya. Empati ini tadi ya. Nah, dan pawang logika. Logika ini tadi. Nah, kalau itu dikendalikan oleh reptil ini, si reptil ini, nah, habis ya. Nah, makanya orangnya emosian. Nih contoh. Pernah ngelihat ini? Pernah? Ini ada videonya ya. Videonya ini si bapak sama si anak sama-sama emosi. Yang anak emosi, si bapak emosi. Nah, ini kalau yang pernah nonton TikToknya kan sama-sama marah nih. Yang bapak gurunya marah, yang anak nantangin kelahi. Ini ada anaknya di sini. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, nanti cari sendiri. Nah, kalau ini yang bagus. Ketika pawang dan dinosaurus. Ini adanya nih, kakaknya pawang nih. Adanya dinosaurus, adanya emosian. Nah, hasilnya ya, pawang akan apa? Ketika ada binatang buas, ada pawangnya, maka binatang itu akan lemah, ya. Makanya kalau dinosaurus ketemu dinosaurus jangan saling emosi, tetapi harus ada pawang. Nih, supaya jinak, supaya adem.
Nah, nih. Emosi, respon tindakan, emosi, ada jedanya, baru ambil respon tindakan. Ya. Ada satu contoh, ya. Ada seorang guru. Jadi dia ini mau berangkat sekolah nih, Ibu nih, ya kan? Nah, pulanglah. Dia sudah di perjalanan. Ternyata berangkasnya atau buku-bukunya terjatuh di jalan, ya kan? Tapi waktu sudah mepet, sampailah gurunya ke sekolah, ya kan? Di sekolah, ya ketemu sama si Jaki, ya. Jaki kerjaannya tidur di kelas kan. Nah, si ibu ini dah dari luar tadi sudah emosi. Bilangnya berkas buat ngajar nih ketinggalan nih kan. Ngelihat Jaki yang tidur ini tambah muncak emosinya. Tapi ternyata ya datanglah pamannya Jaki yang tidak sengaja menemukan berangkas atau absen si ibu tadi di jalan. Datanglah pamannya ke sekolah. Ya, sampai ke sekolah diantarlah kepada si ibu atau bapak tadi. Pak, Bu, ini berkas, mungkin berkas bapak atau ibu tadi saya temukan di jalan. Nah, ternyata itu pamannya Jaki. Ya, dia cerita. Nah, kalau Jaki ini ngantuk itu ternyata dia menjaga orang tuanya yang sedang di rumah sakit. Ya kan? Nah, ketika hal seperti itu, kalau gurunya langsung mengambil tindakan yang ini tadi, emosi langsung respon tindakan, maka si Jaki ini dikeluarkan di kelas pasti kan? Karena emosi, wah sudah absen saya ketinggalan, terus si Jaki kerjanya tidur aja, tanpa tahu masalahnya Jaki keluar, tidak usah ikut pelajaran saya. Itu kalau emosi dan langsung ambil tindakan. Tapi tidak tahu bagaimana jedanya tadi. Nah, tapi kalau emosi ada jeda, kita bersabar dulu. Akhirnya apa? Absennya diantarkan sama si paman tadi kan, itu tidak tahu orang baik. Nah, jadi respon tindakannya ketika ada jeda. Makanya kalau dalam Islam kan ada ya, ketika kau marah dalam posisi berdiri, maka kau bawa duduk, ya kan? Nah, untuk meredakan. Biasanya kalau mau mukul kan kau bawa duduk, pasti reda sedikit. Itu ya. Jadi ini tadi ya, ingat ya, ketika emosi harus ada jeda, harus baru bisa mengambil tindakan. Tapi jangan sekali-kali emosi langsung ambil respon tindakan. Jadi salah seperti tadi. Pasti menyesalnya kenapa ya tadi aku emosi kok sampai seperti ini? Ya, ini sama pacarnya kan, tidak, hari ini kita harus putus. Begitu sudah diputusin nyesal, kenapa ya aku putusin? Ya, ternyata aku yang salah. Jadi harus 4, 7, 8. Terus ya, kita lanjut. Nah, ini rodanya. Oke, nah ini rumusnya. P sama R ya. Nah, ini rumus emosi, kita lewatkan saja. Oke, ini kita lanjutkan yang di sini lagi. Ini bolak-balik nih, banyak filenya soalnya. Otak di kepalan tangan. Bisa baca ini? Bisa baca ini? Apa? Nah, terus apa? Otak di kepalan tangan. Ini apa nih? Anak-anak membuat otak di tangan. Jadi tangan ini anggaplah sebagai otak. Ini tadi apa tadi nih? Sebagai reptil. Ya, ini sebagai apa? Nah, reptil. Reptil apa? Dinosaurus tadi apa? Reptil. Nah, ini apa? Kalau ini bawang. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi ketika emosi kita begini saja ya, untuk kita mengingatkan. Sambil 4, 3, 2, 1 tadi. 4, 7, 8. Nah, ini ya. Oke. Saat emosi,
Buka jari-jari agar ibu jari berbuka. Nih emosi kan begini, buka. Ya. Menjelaskan bahwa otak pintar tidak terhubung. Kemudian selanjutnya menutup kembali kepalan tangan. Jadi kalau emosi buka, tutup kembali, ya kan? Dengan hubungan kembali korteks dengan amigdala untuk menenangkan emosi. Nah, jadi konsepnya ketika kita sudah tahu emosi, apa yang kamu rasakan saat ini? Apakah kamu merasa senang atau sedih? Apa? Nah, senang apa sedih? Nah. Rasa senang dan sedih disebut dengan perasaan. Perasaan dimiliki oleh setiap manusia. Ada beberapa macam perasaan yang perlu untuk kamu ketahui. Contoh satu lagi, apa ini? Perasaan bahagia. Ya. Terus. Ya, jadi bahagia itu ketika kita dapat penghargaan, dapat hadiah, ya diterima. Nah, diterima apa? Diterima kuliah, diterima jadi cewek, diterima kerja, maka akan bahagia. Sebaliknya, perasaan sedih sering muncul saat kita menghadapi kegagalan, atau situasi yang tidak. Ada juga orang yang terlalu bahagia dia sedih, ya. Terlalu bahagia, saking bahagianya dia mengeluarkan air mata. Ada orang seperti itu. Nah, kemudian, nih apa? Selain itu ada perasaan marah yang timbul ketika kita frustasi atau ada tindakan yang tidak adil, maka pasti nah itu bagus tuh ekspresinya. Hah? Itu nahan buang air besar. Perasaan takut muncul saat kita merasa terancam atau khawatir tentang sesuatu yang belum terjadi. Perasaan cemas seringkali datang dalam situasi yang penuh. Jadi kalau tidak pasti mungkin grogi ya, suruh maju. Kapan majunya, kapan tampilnya pasti akan cemas. Bisa nggak ya? Mau tampil, mau nyanyi ya. Oke, ini apa? Tidak kalah penting adalah perasaan. Tadi suruh ekspresi lintang tadi kan. Yang bisa dirasakan terhadap keluarga, teman atau pasangan. Cinta memberikan kebahagiaan dan kenyamanan serta memperkuat hubungan antar manusia. Jadi kita antar manusia itu harus memiliki. Jadi cinta itu bukan hanya cinta antara satu pasangan dengan pasangan yang lain, tetapi dengan keluarga pun kita harus cinta, ya, memperkuat antar hubungan. Ini apa? Perasaan benci. Di sisi lain adalah emosi negatif yang bisa merusak mental jika tidak dikelola dengan baik. Makanya tadi ada kelola supaya tidak terjadi ini. Nah, ini apa ini lagi? Mengerti dan mengenali perasaan-perasaan ini. Terus ya, ketika kita bisa mengelola emosi, maka kita akan selalu memiliki hubungan baik dengan orang-orang di sekitar. Tetapi kita kalau sedikit-sedikit emosi, siapa yang senang? Pasti dijauhi kan? Jadi harus apa? Setan yang senang. Ya, jadi harus bisa mengelola emosi. Jadi kalau kau main PUBG, ya, kelola emosimu, tahan dulu 4, 7, 8. Terima kasih. Oke. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan ini, ya, coba beringgal lah. Ya. Ketika kau punya
emosi. Ya tadi apa tadi? Kamu tadi apa? Kaget, Pak. Kaget. Nah, bagaimana cara kamu mengelolanya? Saat melihat cewek itu, Mas. Ya. Menenangkan diri, Pak. Apa? Menenangkan diri. Menenangkan diri. Ini kagetnya dalam hal apa tadi? Kagetnya dalam hal apa tadi? Waduh. Banyak kaget. Mendapat hasil yang kurang memuaskan. Bagaimana ekspresi kaget tadi? Sikapnya berubah. Sikapnya berubah. Bisa mengelola emosi? Dengan cara apa tadi? Ya, 4, 7, 8 atau P3K, kelola emosi. Ya, dengan cara konsepnya apa tadi? Sosial, emosional, kendalikan. Apa tadi? Lintang masih ingat? Kendalikan. Terus. Oke. Ya, sekian dari Bapak, itu saja. Ya. Semoga kita sama-sama bisa mengelola emosi. Sehingga kita di dalam lingkungan pertemanan akan terus disenangi oleh teman-teman. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.